Akhirnya terkesan pejabat pengambil keputusan ini sedikit arogansi kelihatannya. Ini soal arogansi penguasa. Kekuasaan. Kita juga mendengar desas-desus bahwa memang soal komunikasi ini dulu beliau mantan pernah di Sekda Aceh, itu memang sudah kurang harmonis hubungannya. Pertanyaan saya, apakah proses pemberhentian seorang Dirut Pema yang notabene PJ Gubernur adalah pemegang saham tunggal, itu masih mempertimbangkan mekanisme SP, misalnya pemberian teguran secara lisan atau tertulis? Kalaupun akan tidak boleh terjadi. Kenapa? Oke. PT PEMA ini bukan milik perorangan dong. Iya. Kan? Ini milik masyarakat. Oke. Masyarakat Aceh pada khususnya kan. Saya tertarik sama Bang Ali ini. Prinsip yang dia pegang ini, saya melawan tidak lain dan tidak bukan untuk merebut kedudukan sebagai dirut, bukan. Mau membuktikan bahwa satu, saya tidak salah, kedua, keputusan itu keliru. Ketiga, PEMA hari ini sehat. Dang dung tang dang 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 daga daga dum gadam dam dam dung tang daga daga dum tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman podcast Pro Justisia. Hari ini kami hadir di luar studio untuk mewawancari satu proses yang terjadi di Aceh terkait perlawanan hukum yang dilakukan oleh Bapak Ali Mulia Agustin, mantan Dirut PEMA, yang saat ini sedang menempuh satu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hadir bersama kami kuasa hukum Bapak Ali, Bapak Sukrianto SH MH. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Menarik, hari ini publik Aceh sedang diberikan satu proses pembelajaran sebenarnya bagaimana penguasa itu harusnya juga bersikap taat hukum. Dan yang diperlihatkan oleh Saudara Ali Mulia Agustin bukan hanya soal jabatannya yang kemudian diganti oleh PJ Gubernur Aceh, tapi juga ada soal hak-hak warga negara yang harus diperjuangkan. Nah, saya ingin tahu, dan publik Aceh tentu saja juga ingin tahu, apa spirit sebenarnya yang ingin diperjuangkan oleh Ali Mulia Agustin sebagai mantan Dirut PEMA. Baik, jadi gini Bang. Ini memang sangat menarik ya, terjadi dinamika, dan juga dinamika ini sudah sedikit menggeser, ada stigma seolah-olah pemberhentian Mas Ali ini, Bang Ali ini ada persoalan ya yang mendasar. Jadi ada persoalan di PT PEMA ini sehingga Bang Ali diberhentikan ya di tengah jalan. Jadi maka dari itu, karena stigma ini karena sudah menggeser arahnya sudah ke negatif kepada Mas Ali, maka dari itu pada kesempatan inilah di dalam perkara yang tadi sudah disebutkan bahwa perkara nomor 17 itu sudah terdaftar sekarang sedang berproses di PT UN, bahwa tujuannya Bang Ali tidak lain hanya untuk memberikan pencerahan hukum di masyarakat bahwa ada keputusan yang salah di situ. Gitu. Ya kan? Ada keputusan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan kewenangan seorang PJ, ada batasannya di situ kan? Ada batasan. Juga proses pemberhentian juga ini tentu mendasar pada instrumennya pada anggaran dasar ya. Anggaran dasar PEMA. PEMA itu kalau nggak salah yang kami catat di sini, yang kami ketahui berdasarkan di dalam akte pendiriannya ya, itu akte nomor 6 ya tahun 2019 ya, khususnya diatur di dalam pasal 11 ayat 15, 17 dan 18. Baik. Ya, di situ ada tata caranya gitu. Ya. Di proses pemberhentian seorang direktur di PEMA diatur secara rinci di anggaran dasar diatur syarat-syarat alasan-alasan pemberhentian gitu loh. Ya, bisa disebutkan apa sebenarnya alasan yang diatur? Salah satunya di pasal 15 ini
apa ya, di pasal satunya ini ya, dalam hal anggota direksi ya kan berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 15 gitu lah ya. Jabatan anggota direksi berakhir karena apa? 1, 2, 3, 4 gitu. Oke. Ya, ada pengunduran diri, perhalangan tetap dan sebagainya. Dia tidak ada alasan, tidak ada instrumen yang mengatur karena tidak terbangun, tidak ada komunikasi dan sebagainya. Ini menjadi persoalan. Ini kan yang tersebar di media Iya. dan juga bisa dibaca oleh publik Aceh bahwa alasan yang mendasar soal komunikasi dan koordinasi. Iya. Pertanyaan saya, apakah itu menjadi alasan yuridis sehingga hanya karena soal komunikasi dan koordinasi beliau pantas untuk diberhentikan? Itu sangat tidak pas gitu ya. Iya. Hanya mendasar kepada itu. Tidak ada satupun instrumen atau ketentuan yang mengamanatkan terkait hal yang demikian gitu loh. Ya. Hanya karena tidak bagus komunikasinya terus diberhentikan. Tidak bisa. Apalagi statusnya ini kapasitas sebagai PC. PC itu kan terbatas kewenangannya. Oke. Ya. Jadi menurut Bapak antara PJ dengan gubernur definitif itu dua hal yang berbeda dan kewenangan Dua juga hal yang berbeda. terbatas. Gitu loh. Iya. PJ itu dalam mengambil keputusan harus ada izin dulu dari Menteri Dalam Negeri kan. Tidak bisa mengambil keputusan atau merubah keputusan yang sudah diambil oleh pejabat sebelumnya. Tidak bisa. Ya. Kan? Dan di sini terkesan ini sedikit ada mohon maaf kalau kita berbicara mengenai kewenangan, ada kewenangan. Oke. Tetapi kalau hanya mendasar kepada karena tidak ada komunikasi dan kurangnya komunikasi, kurang baik komunikasi dan sebagainya, ini saya melihat terlalu melampaui ya, terlalu personal gitu. terlalu berlebihan. Oke. Akhirnya terkesan pejabat pengambil keputusan ini sedikit arogansi kelihatannya. Ini soal arogansi penguasa. Kekuasaan. Jadi sedang terjadi kalau menurut hemat kami sedang terjadi, mohon maaf ya, sedang terjadi kesewenang-wenangan penyalahgunaan hak atas kekuasaannya. Abuse of power. Abuse of power. Oke. Tapi Pak, kita juga mendengar desas-desus bahwa memang soal komunikasi ini dulu beliau mantan pernah di Sekda Aceh, itu memang sudah kurang harmonis hubungannya. Nah, kemudian pada saat PJ Ahmad Marzuki berhenti, apakah ada kesan ini balas dendam seorang PJ terhadap Direktur PEMA yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan PJ? PJ saat ini maksudnya? Saya belum melihat ke sana. Oke. Cuman dari sisi konteks kewajaran saja. Oke. Tapi bisa-bisa saja, boleh-boleh saja masyarakat berasumsi ke sana. Ya. Apalagi ini kita memasuki tahun-tahun atau memasuki bulan-bulan politik. Oke. Kan? Oke. Bulan-bulan politik. Yang saya khawatir dan mudah-mudahan tidak terjadi di Aceh. Di Aceh ini harus kita junjung tinggi lah nilai-nilai peradaban yang sudah terbangun. Islam misalnya. Yang sudah terbangun di masyarakat Aceh ini gitu loh ya. Jadi tidak bisa kultur ini harus kita geser dengan karena kita punya kekuasaan dan sebagainya. Terus kita meninggalkan kaidah-kaidah yang berlaku di adat Aceh ini kan. Masyarakat yang berlaku di masyarakat Aceh ini. Nah, maka dari itu Mas Bang ya, beliau sebagai sahabat kami, adinda saya juga, ya, Mas Ali ini bukan orang baru kemarin juga, kita bersahabat sudah lama dan sebagainya. Saya harus katakan, saya secara person sangat mengapresiasi niat dan tujuan beliau untuk mengambil langkah hukum dalam perkara dalam hal ini dalam perkara tersebut. Ya. Kenapa? Tujuannya hanya satu, memberikan pencerahan hukum di tengah masyarakat. Ya, dengan tujuan mencari keadilan. Melalui pengadilan. Kenapa? Karena komunikasi sudah dibuntu. Komunikasi dengan PJ? Dengan PJ sudah dibuntu. Mau Bang Ali ini sudah membuat surat untuk mengklarifikasi dan sebagainya. Soalnya? Terkait apa nih klarifikasi? Terkait keputusan ini kan tidak adanya. Itu tiba-tiba tidak diterima dan malah mengeluarkan sikap ini. Pertanyaan saya, apakah proses pemberhentian seorang Dirut PEMA yang notabene PJ Gubernur adalah pemegang saham tunggal itu masih mempertimbangkan mekanisme SP misalnya
pemberian teguran secara lisan atau tertulis sebagaimana proses pemerintahan yang lain. Maksud saya apakah mekanisme ini juga sama diberlakukan untuk ini kan hubungan bisnis nih Pak. Jadi gini. Enggak hubungan kepegawaian lah. Itu secara aturan seperti apa? Jadi begini. Di negara kesatuan Republik ini, Ya. di negara kesatuan NKRI, Oke. kita sudah bersepakat Oke. bahwa kita hidup di negara negara hukum, kan? Yes. Di negeri. Jadi apapun di dalam organisasi atau lembaga manapun, Ya. ada instrumen, ada regulasi di situ, Oke. ya, ada regulasi. Sekarang kita mau tanya, kita perlu tanyakan, apakah sebagai pemegang saham tunggal, Ya. kalau PJ ini bukan pemangku jabatan, Ya. gubernur, apa bisa beliau sebagai pemegang saham tunggal? Kan enggak juga. Oke. Karena secara eksekusi melekat itu gitu loh. Oke. Kan? Nah, yang kita pertanyakan, yang saya pertanyakan sampai sekarang, terkesan di sini inilah. Jadi keputusan yang diambil membatalkan surat keputusan yang sah. SK gubernur sebelumnya. SK gubernur sebelumnya. Ini SK loh ya. Ya. Oke, berarti di situ Pak. Pertanyaan saya, apakah SK pemberhentian ini memang bentuknya SK atau hanya sekedar surat pemberhentian? Itulah yang menjadi bahan pertanyaan juga tadi di dalam proses Oke. sidang pemeriksaan persiapan. Ditanyakan kepada kuasa hukumnya apakah ada SK begini, tidak ada. Kuasa hukum dari tergugat datang tadi. Dari pemerintah Aceh. Dari pemerintah Aceh itu ada. Mengatakan juga sudah konfirmasi di bagian umum. Ya. Memang tidak ada. Adanya hanya itu dan sebagainya yang tadi dasar kita menggugat. Jadi kita menggugat terkait surat PJ Gubernur Aceh yang nomor 500 tadi itu. Jadi ini SK dibatalkan oleh surat gitu loh. SK Dibatalkan oleh Gubernur Nova pada saat itu, Ya, dibatalkan oleh surat. surat. Surat itu kedudukannya secara hukum apakah? Kalau perihalnya itu pemberhentian. Ini Oke. sikap ini berarti, Oke. ya kan? Sikap karena merasa kewenangannya di situ kan? Oke. Apakah itu sesuai dengan peraturan atau regulasi? Jauh. Kalau sesuai tidak mungkin kita ada langkah-langkah hukum. Oke. Berarti Kan tidak ada, karena ada peristiwa hukum yang di situ melanggar norma, oke. baik itu peraturan Menteri Dalam Negeri maupun anggaran dasar, Oke. ya di dalam akte pendirian PT PEMA. Hmm. Ya, maka dari itu karena itu kita menilai tidak sesuai regulasi, ya persoalan ini bergulir di pengadilan. Oke. Ya cukup sangat sederhana. Tadi saya tanyakan kepada Bang Adi lagi bahwa langkah ini sudah benar atau tidak? Sangat benar. Jadi bukan masalah kalah menangnya, Oke. bukan masalah Ali bisa kembali, bukan itu poinnya. Ini bukan persoalan perebutan kekuasaan. Bukan, jauh. Bukan soal syahwat Bukan. kekuasaan. Bukan. Jadi Bang Ali lebih kepada membuktikan kepada keputusan ini di tengah-tengah masyarakat bahwa aku tidak salah. Oke. Saya nggak salah loh ya. Oke. Dan keputusan ini kayaknya lebih kepada menurut kami ada kelirunya gitu ya. Oke. Ya. Oke. Ya semua kembali kepada majelis. Makanya beliau berharap mudah-mudahan nanti di dalam proses ini menghasilkan putusan Ya. yang tidak jauh dari bisa mengangkat kebenaran yang hakiki itu di permukaan. Oke. Di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena kan kita tahu di Aceh dalam beberapa minggu setelah PJ Bustami menjabat sebagai PJ Gubernur, itu kan proses gonta-ganti ini sudah terjadi. Iya. Pertama di rut Bank Aceh, Bang ya. kemudian BPKS, kemudian di rut PEMA. Yang melawan, yang mengajukan perlawanan secara hukum cuma Iya. Pak Ali. Hanya Ali. Ini pertanyaannya. Iya. Publik melihat ini Ali tidak terima karena mungkin saja PEMA ini sebagai sebuah lahan basah, sebagai ruang untuk aktualisasi misalnya, atau apa, sehingga
mau melawan segininya. Sementara yang lain ya nggak masalah Pak, dipecat ya dipecat saja. Tapi Ali melakukan perlawanan, ini kan perhatian publik. Bukan, jadi gini, harus diluruskan ini. Iya, iya. Kok apa persepsi publiknya harus diluruskan. Bahwa sekali lagi saya tegaskan di sini, Bang Ali mengambil langkah-langkah hukum, Oke, ya, karena hak privatnya dilanggar, gitu loh. oke. Terkait dengan PEMA, kepentingan di PEMA, Bang Ali ini tugasnya belum selesai, Oke. ya, belum selesai. Selesainya harus 2000 berapa itu? 27 Oke. juga nggak salah ya. Periodenya belum selesai. Belum selesai. Oke. Ya. Jadi tugas-tugas belum selesai ini sudah diputus kan? Oke. Sudah dipotong tengah jalan lah. Hmm. Ya. Kecuali kalau gini, mungkin selama Bang Ali sebagai dirut PMA itu stagnan, tidak mengalami kemajuan yang berarti. Itu pertanyaannya. Publik juga harus diperjelas Pak, harus disampaikan. Apa sih prestasi selama Pak Ali menjabat sebagai direktur PMA? Oh, luar biasa. Kalau Misalnya saya melihat, Pak? Keuntungan, dari sisi keuntungan ada peningkatan terus secara grafik. Oke. Grafiknya menaik terus. Sekarang Oke. kalau nggak salah 48 miliar kan keuntungannya. Oke. Kalau Itu nggak pendapatan yang bisa dikembalikan ke Iya. Aceh. Dan Oke. ingat, orientasinya Mas Ali ini, ya Bang Ali ini, beliau punya mimpi yang sangat positif dan sangat Ya. bahwa PEMA ini mau dibawa ekspansi sampai keluar, Luar apa nih Pak? Luar daerah. Luar daerah atau Iya. luar negeri? luar daerah. Luar daerah. Oke. Skup di Nasional. wilayah NKRI, Hmm. Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Itu dipasarkan luar biasa. Marketingnya jalan beliau ini. Artinya Bapak ingin menyebutkan bahwa kontradiksinya Pak Ali berhasil memajukan PEMA, tapi kok bisa dipecat? Bisa diberhentikan kan? Hmm. Nah, ada apa ini? Oke. Ini yang harus kita buka. Apakah ada soal politik di situ? Bisa saja ada muatan politik, Hmm. bisa juga karena tidak senang, tidak suka Soal dan sebagainya. like or dislike. Like or dislike ini kan. Ini yang, tapi kalaupun akan tidak boleh terjadi. Kenapa? Oke. PT PEMA ini bukan milik perorangan dong. Iya. Kan? Ini milik masyarakat. Oke. Masyarakat Aceh pada khususnya kan. Iya. Ya. Itu. Saya tertarik sama Bang Ali ini. Prinsip yang dia pegang ini, saya melawan dengan masukan-masukan dapat advisi dari teman-teman di Jakarta, di Surabaya dan sebagainya. Saya mau bersikap tidak lain dan tidak bukan untuk merebut kedudukan sebagai dirut, bukan. Mau membuktikan bahwa satu, saya tidak salah, kedua, keputusan itu keliru. Ketiga, PEMA hari ini sehat, Oke. Oke. ya kan? Keempat lainnya ada yang paling itu ada sedikit dengan diputusnya, tentu ada kerugian yang berarti bagi Bang Ali. Oke. Tapi apakah publik Aceh merasa kehilangan seorang Ali Mulia Agustin? Oh, bisa saja, bisa saja. Saya katakan begini, saya hampir sampai saat ini ya, tidak habis pikir, belum selesai saya ini, belum tuntas saya. Kenapa sih sekelas Bang Ali ini yang punya kemampuan yang luar biasa, kok diberhentikan? Oke. Ya kan? Nah, apakah ini tidak menjadi presiden buruk nanti untuk ke depan kan? Gitu loh. Oke. Harusnya ini, mohon maaf ya. Iya. Harusnya ini Ali ini aset loh. Aset. Cerdas. Oke. Ke depan harusnya. Oke. Kan? Saya tahu dia komunikasi. Saya tahu sendiri. Ketika kami ini di Jakarta, di Surabaya, dia komunikasi. Kalaupun ada soal komunikasi antara dirut dengan pemegang saham, dengan PJ Gubernur, secara yuridis, apakah itu bisa menjadi alasan pemberhentian? Tegasnya seperti apa, Pak? Saya pikir tidak. Kalau hanya perkara komunikasi tidak jalan. Kalaupun benar itu masalahnya. Iya, tidak jalan. Sejak kapan beliau itu menjadi pemegang saham? Kan? Oke. Ya,
Ya, karena kita juga melihat di website pemerintah Aceh yang sekarang sudah dihapus mungkin, saya juga tidak cek lagi. Humas pemerintah Aceh pernah memberikan satu award kepada Ali. Nah, itu mungkin indikator Itulah yang yang sangat kontradiksi. Ya, Di lain sisi PT PEMA ini mendapat penghargaan ya, dari pemerintah Aceh dari pemerintah Aceh. yang sekarang jadi tergugat. Di lain sisi Hmm. diberhentikan. Kan? Oke. Ya, Ya kan? Ini bukan ini sesuatu hal yang nggak lucu lah. oke. Jadi kita dipertontonkan sebuah lawakan yang tidak lucu akhirnya kan. Oke. Dan siapa yang paling rugi atas lawakan ini menurut Bapak? Apakah Saudara Ali sebagai mantan direktur PEMA PEMA. atau Publik Aceh? PEMA. Ya PEMA tentu sih, PEMA itu milik siapa? Oke. Ya PEMA ini milik publik, Ya. diamanatkan untuk dikelola Pemprov kan? Oke. Kan begitu. Oke. Baik. Ini kan juga secara waktu Pak ya. Ya. Pilkada juga akan dilaksanakan di Aceh. Kemudian PJ berganti oleh gubernur definitif. Pertanyaan saya, kalau misal gubernur definitif memberikan kesempatan lagi nantinya kepada Pak Ali Mulia Agustin, apakah Bapak? Nah itu kalau itu kan kembali kepada Bang Ali kan. Ya. Jadi esensi di sini Bang Ali tidak kepada kekuasaan itu. Oke, itu clear Pak ya. Itu clear itu. Oke. Perkara nanti dia kembali di situ, ya memang haknya, kewajibannya dia sebagai pihak pendukung hak dan kewajiban sampai dengan berakhir masa periodenya. Oke. Gitu loh. Oke. Kan? Kan? Oke. Kemudian dalam tuntutan yang Bapak gugat ya, Bapak sebagai penggugat, apa yang Bapak minta kepada pemerintah Aceh? Nah, kita sih hanya sangat normatif kan, Ya, batalkan keputusan itu, sikap itu kan. ya. Keputusan yang bukan keputusan ini kan. Keputusan yang bukan keputusan. Bukan keputusan. Oke, maksudnya apa tuh Pak? Kan tidak sesuai. Oke, keputusan Masa yang ini surat keputusan Hmm, dibatalkan oleh surat pemberitahuan pemberhentian gitu. sebentar. Tadi terminologi yang Bapak gunakan Ah, surat pemberitahuan pemberhentian. iya. Apakah itu dikenal dalam norma administratif pemerintahan, tata pemerintahan? Surat pemberhentian, Iya. pemberitahuan pemberhentian. Apakah itu dikenal? Sebenarnya yang menganggap bahwa itu keputusan kan PC. Oke, Makanya kita gugat itu sikapnya dia sebagai pejabat tun gitu. oke. Iya kan? Bukan sebagai pemegang sahamnya, tapi sebagai pejabat. Kan melekat ini jabatannya dia. Oke, Pemegang saham itu karena secara khususnya sebagai pejabat gubernur, Iya, ya pemangku iya. jabatan PJ gubernur mengambil keputusan di wilayah pejabat pemegang saham tadi. Oke. Kan? Nah, publik juga bertanya nih Pak, apakah benar Pak Ali ini dimanfaatkan oleh kelompok lain yang tidak menyukai PJ Bustami sebagai martir untuk melawan PJ Bustami? tidak, ini murni pure karena gini, pada saat beliau diberhentikan, mungkin ramenya di sini dengan teman-teman di Jakarta yang bersama. Oke. Bang Ali itu bukan hanya di sini pergaulannya. Ya. Di Jakarta sana temannya yang duduk di kekuasaan juga Ngopi banyak. sudah jauh lah, Bapak Banyak. itu. Oke. Ngopinya sudah. Saya bukan cuma jauh kalau Bang Ali. Ya, ya. Mungkin teman umur kan usia jauh dengan saya. Ya. Teman yang sampai ke Surabaya mainnya ini Bang Ali. Oke. Kurang lebih 2 tahun dia itu hanya terputus karena dia sibuk fokus kepada PT PEMA. Gitu loh. Oke. Nah setelah ada ini baru dibawa ke sana. Bang, kita ini diberhentikan gitu. Dari kacamata kita bilang, wah, tidak benar ya. Gitu loh. Makanya sebelum kita ngajukan gugatan, kita melalui dulu menempuh upaya administrasi kan. Oke. Dibanding administrasi tadi itu kan, Oke. mengajukan keberatan dan Ya, sebagainya. ditanggapi Pak? Sudah, tidak ada tanggapan. Enggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan, ya sudah. Sesuai tenggang waktu kita ajukan. Ya.
Ya, meskipun kita paham bahwa PT UN itu tidak ada forum mediasi ya. Ya. Tapi apakah pihak tergugat pernah menghubungi untuk menyelesaikan masalah ini di luar persidangan? Sampai saat ini kan masih masuk putusan persiapan. Oke. Saya pikir kalau untuk berdamai konteksnya sini, Ya. berdamai dengan melalui persidangan ini bisa-bisa saja, dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi. Oke. Kan? Kenapa? Karena komunikasi dengan Bang Ali enak diajak komunikasi, Oke. ya enak. Ya ikut nanti karena punya kemampuan intelektual yang kuat. Oke. Beliau ini kan, Ya. ya enggak kemen-kemen lah kan. Oke. Jebolan beliau ini bukan cuma di Jakarta aja kan. Nah, itu jadi sebelum putusan akhir itu masih memungkinkan, ya kan. Harapan kami, saya selaku ketua tim hukum dalam perkara Akuo, harapan kami adalah jadi kebesaran hatinya Pak PC ini selaku tergugat untuk mendinginkan suasana ini kan. Oke. Jadi mengakhiri sengketa ini, jadi biar kembali fokus kepada ini kan, Ya. Ya. pada sama-sama. Jadi Baik. dalam rangka mensukseskan suksesi demokrasi ya, Oke. tidak ada salahnya. Oke. Toh juga, mohon maaf, sekecil-kecilnya Bang Ali juga punya pendukung lah. Kan? Nah, ya, saya juga tadi mendengar dari apa yang Bapak jelaskan itu bukan suara seorang advokat atau bukan suara seorang kuasa hukum, tapi suara seorang teman. Iya. Itu yang saya dengar, yang saya perhatikan dari jawaban Bapak. Sebenarnya Bapak juga mempertimbangkan kan bahwa keputusan PT UN ini jarang sekali dieksekusi. Ini yang menjadi kemarin sih teman-teman pada tanyakan itu juga. Iya. Saya kurang sependapat dengan pendapat. Kenapa? Putusan apapun, putusan pengadilan apapun, selama ada komdinaturnya, Ya. pasti bisa. Kecuali kalau hanya bersifat deklarator. Deklarator ya. Hanya deklarator ya, Ya. tidak bisa dieksekusi, wong cuman Ya, pernyataan. deklarator. Ya. Kalau putusan ada penghukumannya atau komdinatur, tentu bisa dieksekusi kan. Oke. Kalaupun tidak dieksekusi secara sukarela kan bisa kita mohonkan melalui pengadilan kan. Iya. Ya. Ya biar pengadilan nanti yang mengeksekusi, memerintahkan untuk segera dilaksanakan isi putusan tersebut kan. Oke. Itu persoalannya kan. Persoalannya kenapa bisa ada yang mengatakan seperti berarti ada peristiwa yang tidak dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya atau mungkin. Oke. Ya. Oke. Kita nggak tahu. Cuman apakah benar-benar prosesnya sudah sesuai atau tidak? Oke. Kan kita melihat juga apa putusannya, apa memang pembatalan menghukum untuk membatalkan atau dan sebagainya kan kita Ya. belum tahu juga. Ya. Kan? Oke. Jadi hampir tidak ada saya lihat putusan pengadilan yang punya putusan tersebut bersifat komdinatur tidak bisa dilaksanakan, hampir tidak ada. Ya. Oke. Dan saya belum pernah menemukan. Dalam pengalaman Bapak secara empiris, Namanya putusan yang bersifat komdinatur pasti mempunyai kekuatan eksekutorial gitu loh. oke. Dan itu juga soal ketaatan hukum ketika Kalau tidak dilaksanakan berarti semakin terbukti ya, pejabat tersebut melakukan pelanggaran asas umum yang baik. dua kali pelanggaran hukum. Berarti berlanjut gitu loh. Oke. Tapi Iya Bapak kan? seperti agak confident soal menang nih Pak ya. Makanya sekali lagi ini bukan persoalan cari menang-menangan bukan. Oke. Kita hanya mempersembahkan, Bang Ali pesannya persembahkan proses ini menjadi menjadi konsumsi publik sehingga publik bisa menyaksikan Oke. ya Oke. proses ini yang benar kan. Oke. Berarti bisa saya simpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ali adalah proses untuk memperbaiki Aceh. Iya, jadi lebih kepada pencerahan Oke. pada masyarakat. Jadi jangan takut Oke. untuk mencari keadilan. Keadilan di negeri ini masih ada. Ya. Meskipun mahal Pak. Tidak juga. Oke. Ada yang namanya peradilan cepat biaya murah. Ya secara teoritis. Enggak, saya harus katakan ini karena Oke. kita yang mengalami ini. Oke, siap. Kan kita mengalami ini. Oke. Kayak Bang Ali, saya katakan tadi, Bang Ali tidak hanya kapasitas sebagai klien, tidak. Oke. Tapi juga sebagai Sebelum menjadi klien, kami menjadi kuasa, kita memang ada hubungan emosional, pertemanan dan sebagainya. Dan itu yang mendasari Bapak melakukan Itu. pembelaan itu, bukan sebagai seorang
lawyer semata. Bukan. Jadi bukan hubungan teknis Pak ya, tapi lebih Bukan, ini hubungan panggil pertemanan. saudara saya, Oke, sahabat kita. Baik. Ini. Ada haknya dilanggar kan? oke. Berarti ini pembelaan seorang teman kepada teman yang lain. Iya, lebih kepada siapapun dia, bukan karena teman juga kan? Iya. Butuh di perjuangan hak-haknya. Oke. Siapapun dia kita bela. Kita, Oke. Kewajiban kita sebagai lawyer. Baik. Ya, Ya. gitu dong loh. Sebut saja karena ini daerah syariat Islam, ini amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Baik. mudah-mudahan kita semua lah, kita bersama-sama orang-orang yang istiqomah di dalam proses ini kan. Baik. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Supri bahwa ini bukan hanya persoalan hukum, tapi ini persoalan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kesimpulannya Pak ya. Dan ya apapun keputusannya, yang penting publik Aceh harus tercerahkan dan Aceh harus hilang dari sikap-sikap arogansi kekuasaan. Seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan segala macam. Kami sudah sangat terhormat bisa membersamai kami, dan pastinya besok dalam kesempatan yang berbeda kita akan mewawancarai lagi. Insya Allah. Teman-teman podcast Pro Justisia, jadi jelas bahwa ini bukan hanya soal menang kalah di satu pertarungan pengadilan, tapi ini soal bagaimana memberikan pencerdasan kepada publik Aceh bahwa hak setiap orang tidak boleh diganggu, tidak boleh dilecehkan oleh penguasa sekalipun. Terima kasih, bersama saya Ilfan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.